4, 3, 2, 1. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini sebelum kita mulai pelatihan, kita tolong bantuan berdoa. Ya Pak Ibu, mari kita terima kasih Tuhan atas penyertaan pada hari ini. Alhamdulillah sampai ke SPK 7 Penanggung ini dengan selamat ya Tuhan. Dan kami sekarang mau mulai pelatihan pada hari ini Yesus. Kira Tuhan sertai, Tuhan berkati dari awal sampai akhir nanti Yesus, supaya pelatihan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan kami bisa mendapat ilmu yang baik dari pelatihan yang telah kami lakukan pada hari ini Yesus. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan dia, amin. Oke, pelatihan hari ini siap yang mungkin dengan sarana perang. Narasumber kita itu Pak Sutia. Beliau merupakan di bawah naungan dari program pemberdayaan masyarakat, itu namanya Taman Edukasi Daud Sangka. Beliau juga merupakan pengajar ekskul itu di SMPK 2. Terima kasih untuk kesempatan sama kepercayaan buat saya Setia untuk menyampaikan pengalaman bagaimana mendaur ulang kulit kerang menjadi karya seni lukis. Manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh pada pelatihan siang hari ini akan mendapatkan pengalaman bagaimana membuat material dari perpaduan antara semen, lem, dan kertas tisu yang itu akan kita manfaatkan nanti jadi tekstur 3 dimensi di dalam pembuatan lukisan kulit kerang. Juga material ini akan Bapak Ibu guru bisa manfaatkan menjadi produk. Bapak Ibu guru ingin membuat produk ember dari semen, bisa gerabah, mau pas bunga, ini visualisasinya seperti ini. Apa saja? Itu manfaat pertama. Yang kedua, kalau karya kulit kerang Bapak Ibu guru bagus, saya pernah mengalami lukisan kulit kerang saya dibeli 4 juta rupiah. Dan kita akan bersama-sama mengingat kembali tentang prinsip desain yang dipakai untuk mengaplikasikan pecahan kulit kerang ke dalam karya seni lukis. Bagi menjadi 2 babak. Pertama, kita akan belajar membuat materialnya. Yang kedua, kita akan mengaplikasikan kulit kerang ke dalam karya seni lukis. Akan mulai dengan memperkenalkan material. Ini adalah kulit kerang hijau. Cara memperolehnya Bapak Ibu guru biasanya dengan gerobakan ya. Kalau saya mendapatkannya dari sampah itu Ayu Kelapa Gading. Kemudian kalau kulit kerang darah yang seperti dipakai buat hiburannya ini saya mendapatkannya dari batu bisa dibeli di toko material. Tisu ini hanya dipakai untuk membuat tekstur 3 dimensi. Untuk membuat hidungnya Ki Hajar Dewantara, kalau kita harus mecahin kulit kerang dulu, habis waktu. Jadi saya gunakan komposisi semen, lem putih sama kertas tisu untuk penebalan hidung. Kita akan menggunakan media air juga. Cara pengaplikasinya seperti apa? Bapak Ibu guru bisa bantu distribusikan kertas tisu. Sekarang kita membuat yang seperti tanah liat dulu. Sobek-sobek. Kemudian masukkan semen putih. Caranya ambil gelas, bagi kelompok yang sudah mendapatkan semen langsung dituang ke ember. Urutan ketika membuat adonan, air adalah yang paling terakhir supaya hemat bahan. Bikin adonan sedemikian rupa supaya pulen. Pulen itu airnya nggak kebanyakan. Bikin seperti tanah liat. Saya akan cek kualitas adonannya. Sekarang kita tambahkan lem putih. Adonan itu memiliki fungsi masing-masing ya. Yang pulen, yang encer, ataupun yang lembek itu semuanya kepakai dari proses produksi, tergantung kita mau bikin apa. Campurkan lem secukupnya. Secukupnya itu kira-kira kalau itu mau saya tempelkan ke bidang, kira-kira nempel nggak ya? Kita ini kalau misalnya Bapak Ibu misalnya kebanyakan air, ini teknik nanti adonannya dikeluarin seperti kayak menggoreng tempe atau menggoreng tahu itu, dimasukkan ke tepung dulu baru ditutup ya. Sama tekniknya ketika ini nanti mau diterapkan ke bidang. Tulisannya tepok ya Pak ya? Ya, kalau dia sudah kering dia akan begini. Secukupnya itu nanti saya kasih ciri khasnya kalau dia sudah cukup. Ciri khas kebanyakan air nempel di tangan. Kalau untuk menganalisis itu gampang, jadi kita perlu tambahkan semen. Ciri khas adonan yang baik, jadi kita nggak perlu tekan aja nanti dilempar ke ini dia nempel. Ibu mau bentuk relief Candi Borobudur juga bisa, kalau itu bisa. Ini bagusnya material ini nggak terlalu cepat kering seperti kompon. Kompon begitu campur air hitungan menit dia udah mengeras. Jadi
untuk diajarkan ke anak-anak, speed mereka belum terlalu tinggi, kering sebelum waktunya, kering sebelum jadi. Kalau membersihkan tempatnya, cara maintenance bisa ajari supaya dia nggak lengket di sini. Itu sebelum kering ya, misalnya kalau kering dia harus dibuka, itu dia akan ya, sisanya itu bisa manfaatkan jadi karya dengan campuran dengan lain, jadi nggak membuang sampah. Kalau mau praktek bikin tekstur di depan ibu sudah disediakan pola ya, saya nggak paksakan bapak ibu itu ketika membuat karya lukis kulit keras diberi ilusi, bergerak dari atas ke bawah, bergerak dari gelap ke terang, muncul memiliki kedalaman dan lain sebagainya. Bisa juga ditumpuk, bisa juga dengan halus dengan kasar. Ada apa kita praktekkan ini? Kasih dimensi panjang, lebar, tinggi dan media ini. Ya, kalau itu semuanya pakai media kulit kerang akan memakan waktu, jadi kita pakai alat gabung ini. Untuk membuat dua dimensi itu bisa pakai dengan gradasi warna, bisa dengan jarak antar pecahan. Kurang air. Untuk membuat tekstur ini, tangan ibu juga harus bisa membaca. Ya, jangan cuma mengandalkan komposisi. Kalau ibu komposisinya lupa, nanti tangan ibu akan ingat itu kunci. Ya, saya ajarkan anak-anak juga, tangan mereka juga harus bisa merasakan. Karena itu harus dirasakan juga ibu pegang yang sudah jadi. Kuncinya, kalau kurang pulen ditambahin semen. Kalau dia terlalu keras ditambahin air. Sudah bisa semua atau masih ada yang kesulitan? Tidak. Kalau sudah kita lanjut ke berikutnya. Cek Pak, cek. Kurang apa? Kasih semen ya Pak? Ya, kasih semen. Kalau nanti ketika itu memasang tapi nggak mau lengket seperti ini, di samping ibu sediakan semen yang lebih kecil. Sama kayak kita tepung dulu di Ya, tangan. masing-masing kelompok tandain pakai nomor spidol segini, nanti kita lihat hasil akhirnya ketika dia kering. Kalau di luarnya sendiri. Di luarnya, jadi nanti kita kalau dia kering dia bisa dilepas dan dia nggak akan pecah. Fungsi tisu di sini untuk memberi serat, semen tidak berserat. Jadi kita kasih tisu supaya dia tetap dan tidak mudah pecah. Itu tujuannya kenapa adonan disertakan tisu. Kalau mau cepat pengeringan pakai hair dryer. Saya punyanya kipas angin. Tahun depan minta air dryer. Jadi kayak bikin ibu seperti jadi pengrajin gerabah, bikin mangkok dari tanahnya. 10 menit ya, habis itu kita lanjut lagi. Selesai 10 menit lagi perbaikannya menyusul. Pak, ibu guru yang sudah selesai bisa langsung ikut lanjut ke kulit kerang. Baru 1 menit. Baru 1 menit. Kalau ada yang sudah selesai. Jadi memiliki patung juga bisa. Ini untuk kita karena Bikin yang mangkok itu loh. Itu tuh mangkok itu. Udah 5 menit. Tinggal 5 menit lagi. Terus Ini aja Pak. langsung di bawah mendekat kipas angin sampai dikeringkan. Belum, tinggal 5 menit lagi. buru-buru. Ya sudah selesai, langsung tempatnya dibersihkan. Bapak Ibu pegang figuran. Kalau ada sisa materialnya ditaruh di tengah-tengah, kemudian di depan Bapak Ibu duduk. Bisa disiapkan figura yang sudah dibagikan. Tidak bisa bersih dulu. Mesti ada figura, kemudian ada palu, kemudian ada lem, kemudian ada gelas plastik sama korak. Nanti Parah ya pintar. Kita besar protokol tisu sampai coba jenis dicoba terus sampai materialnya benar-benar pas. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Kalau ibu mau bikin ibu roda atau dinding misalnya ini,
gem gitu atau pot atau apa terus pulang tidak dipakai lagi. Sisanya nanti kita pakai buat tekstur bisa. Nanti kalau kurang bisa nambah lagi Pak. Dipanci lah, makasih ya. Ya, ambil. Cara kita bisa mendapatkan seperti ini. Coba dibersihkan ini caranya ketika membeli dari pedagang kerang itu, caranya direndam dulu semalam pakai clean kakinya udah tinggal digosokin pakai atau pakai sapu cuci piring itu bisa. Dengan kulit kerang seperti ini, bagaimana cara kita mendapatkan warna-warna yang kita inginkan dari kulit kerang ini? Caranya ini kan ada hijau, kemudian ada yang hijau kecoklatan, kemudian ada yang hijau yang kehitaman. Terus ini bisa dapat warna metalik yang merah. Kalau pengen mendapatkan warna kulit, jemur dulu sinar matahari, akan menyerupai warna kulit. Kulit muka juga bisa dapat. Saya belum ngitung pasti, tapi nggak sampai 2 minggu ya. Nggak mendapatkan tekstur rambut itu nanti biasanya di pinggir seperti dia kan di pinggiran ini kalau dia udah lama terjenis matahari dia akan terkelupas. Dan itu bisa, ya dia akan bisa jadi tekstur rambut itu digambar dari warna kuning keemasan pun juga bisa dapat di sini. Jadi sangat kaya warna. Bisa. Jadi tinggal putihnya doang. Dalamnya nggak putih, tapi justru kayak warna kulit roti. Bisa juga warna kayu, bisa juga warna apa kulit kita. Zaman dulu kan model yang serupa menggunakan kulit telur. Kulit telur menurut saya kayak ini saya bisa mendapatkan 14. Bapak Ibu guru silahkan berusaha bisa dapat tekstur dari sini. Untuk cara penempelan bisa ditempel dulu baru dipecah, bisa dipecah dulu baru ditempel. Tapi sebelum Bapak Ibu guru membuat lukisan ini harus punya konsep sampai akhir. Susah Pak. Dibantu ya. Ini hanya untuk latihan. Ini ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 9. Ini arah pandangnya dari depan ya. Jadi semakin angkanya kecil itu semakin menjauhi mata. Jadi ketika itu nanti udah tingkat lanjutan itu harus boleh memikirkan arah cahayanya dari mana untuk memikirkan teksturnya dan lain sebagainya. Semakin ikut detail, semakin mahal lukisannya. Hari ini itu kita nggak bisa detail jujur karena waktunya kurang, tapi kita dapat tekniknya. Ya, saya berpikir ini paling 60-70% maksimal kita baru bisa peragain. Ini adalah teknik untuk penempelan kulit kerang hijau. Seperti ini. Mau dibolak-balik, mau yang merah di depan, mau yang gelap di depan. Ini supaya nggak lupa satu pakai kertas yang ada di sekitar itu. Ini jangan pelit sama lem. Lemnya itu karena bikin produk itu harus begitu panjang sampai tahunan. Ya, dan celah-celahnya itu penuhin dengan ditambah. Dan teknik Tambah dengan apa? yang kita pecahin dulu baru kita tempel. Nah, itu bisa bermain dengan gradasi warna, dengan pecahan kecil, pecahan besar, dengan jarak. Seperti ini kan ada jarak, ada yang rapat, ada yang lenggang. Seperti ini contohnya, misalnya ada seperti lukis kali semen itu yang mau dimunculkan apakah gunungnya, apakah pesannya, apakah sungainya, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2 dan lain sebagainya. Oke. Kalau ibu mau pakai pola ini silakan. Kalau mau misalnya mau pakai desain sendiri yang lebih sederhana boleh. Minimal ibu sudah membaca itu ya, prinsip desain ritme yang dibagikan PABA itu ya. Jadi sudah ada gambaran, bisa dipraktekkan dari sekarang. Saya baru bisa manfaatkan itu kulit kerang darah, kulit kerang bulu, sama kulit kerang belah dua. Saya bisa mengumpulkan cuma dapat dikit. Sudah saya pecahkan dan saya akan bagi-bagi. Bisa kita mulai dari sekarang. Pertanyaan itu. Rasanya lah kita sederhana aja pakai yang sederhana. Punya dari mana dulu? Mulai dari nomor 1 tipe itu harus bisa membayangkan nanti jadinya lukisan kayak apa. Nah, saya pengen kasih ketebalan itu cuma sedikit saja, misalnya rusanya, terus kemudian pohonnya sama semak-semak yang di depan, sungainya juga boleh.
Ya, pilih dulu objek utama, itu yang kita tebakan seperti rusuknya, saya berharap 2 saja. Ini kan nggak sama, jadi digambar tulisan dikit. Oh iya, makanya polanya nggak boleh kelihatan, semuanya harus tertutup kulit kerang. Boleh ditempel. Ya, kalau nggak mau ditempel di depan bawah itu samping pola, itu untuk membantu menggaris. Nggak pakai cat sama sekali. Warnanya natural. Apa ya? Itu untuk pola. Polanya yang seperti itu ya Pak ya? Iya, itu polanya nggak kecilan. Jadi kalau itu mau penuh, ditaruh tepat di tengah, kemudian digaris tambah. Itu ada pertanyaan? Pertama, usahakan sebelum jam 12 kelar. Langit sama dulu. Ternyata harus dikumpulin warna-warna menggunakan ini. Ya. Bagaimana cara membentuk warna dan warnanya? Kita nggak akan dapat warna yang sama dengan pola ini. Jadi kita berimprovisasi dengan menerapkan prinsip desain. Terus kita juga harus punya modal mengenal karakter tekstur. Misalnya seperti ini kulit atau kulit rusa masih sama kulit pohon itu pasti beda, lebih halus kulit rusa. Kemudian Bagaimana cara apa menggunakan antara warna pusat dan warna bisa karakter pecahan kulit kerang. misalnya? Kulit kerangnya pakai pecahan yang besar. Kan karakter kulit kayu beda sama kulit manusia, beda juga dengan kulit rusa. Atau harus dalam satu warna? Kalau bisa dua-duanya bagus. Ini contoh misalnya dari bawah kelihatan semakin gelap, nanti semakin ke atas dan ini semakin terang. Ini warnanya kurang lebih sama Pak kayak gini. Dari pecahan, dari jarak, dari besar kecil, dari gradasi warna semuanya dimanfaatkan. Contoh ada tekstur yang awal nggak kelihatan. Gimana nanti kontras sama sungainya, gimana bisa juga dari teknik pemasangan. Misalnya ini kita nggak pakai posisi yang horizontal, tapi kita pakai yang vertikal. Ini juga pernah pakai. Sementara itu gimana? Siap-siap. Juga adalah teknik ya, kalau kita pengen mendapatkan pecahan kulit kerang yang sama, kulit kerang itu saya pilihin dulu sesuai dengan warnanya, terus kemudian saya pecahin. Ketika saya nanti mau terapkan, saya ingin pecahannya itu kurang lebih sama. Mau pecahan besar kita pakai ini, kalau pecahan kecil kita pakai ini. Kalau mau lebih lembut lagi seperti ini. Aman. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai
Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus.